Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang menulis teks proposal penelitian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Rizky Adawiyah sebagai moderator, Melinda Harahap sebagai presentator pertama, dan 3 anggota lagi, yaitu Ayu Lestari, Muhammad Noval Hamid Hasibuan, dan Seli Dwi Saputri. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan kepada presentator kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Melinda Harahap, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan PPK. Pengertian proposal penelitian. Pengertian proposal penelitian. Proposal adalah dokumen berisi rancangan yang dibuat untuk mengusulkan suatu kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan tersebut dapat berupa bisnis, pengajuan dana, kegiatan, proyek, maupun penelitian. Proses penelitian adalah ringkasan singkat dan koheren dari penelitian yang diusulkan. Dalam proposal penelitian juga terdapat latar belakang, ide-ide pemecahan masalah, analisis sementara, dan tujuan dari penelitian tersebut. Tujuan proposal penelitian. Tujuan dibuatnya proposal penelitian adalah mendapatkan persetujuan dari pihak lain agar tidak dapat melakukan penelitian. Proposal penelitian memberikan pihak lain pengertian tentang pentingnya penelitian tersebut dan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi dalam menjalani penelitian. Sehingga proposal penelitian bertujuan untuk dapat memenuhi segala macam kebutuhan yang menunjang penelitian. Kebutuhan tersebut dapat berupa perizinan, tempat, alat, bahan, literatur, hingga sokongan dana. Jenis proposal penelitian. Terdapat 4 jenis proposal penelitian, yaitu 1. Proposal penelitian kajian. Proposal penelitian kajian pustaka adalah penelitian yang merupakan penelitian yang mengkaji atau menelaah pustaka berupa buku artikel ilmiah dan data relevan lainnya yang mendukung judul penelitian. Proposal penelitian kajian pustaka berisikan langkah-langkah konseptual pemecahan suatu masalah penelitian tanpa adanya praktikum. Pengambilan data dan analisisnya dilakukan dari pengkajian sumber-sumber pustaka. Dua, proposal penelitian pengembangan. Proposal penelitian pengembangan adalah proposal penelitian yang berisikan pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Penelitian pengembangan mengembangkan ilmu yang sudah ada, menerapkannya, dan mengkaji masalah-masalah yang muncul dalam penerapannya. Dalam penelitian pengembangan data didapatkan dari kajian pustaka dan sebagian besar dari praktikum atau pengambilan data secara langsung. 3. Proposal penelitian kualitatif. Proposal penelitian kualitatif adalah proposal penelitian yang berfokus pada pemahaman humanistik atau perilaku manusia yang bersifat dinamis dan konseptual. Dilansir dari National Center for Biotechnology Information, penelitian kualitatif digunakan untuk memahami keyakinan, pengalaman, sikap, perilaku, dan interaksi manusia dengan pendekatan individual dengan data numerik. Empat, proposal penelitian kuantitatif. Proposal penelitian berupa pemecahan masalah ilmiah yang sifatnya dalam secara pasti.
Penelitian kualitatif memiliki kerangka teori yang jelas. Pengambilan data bersifat numerik dan analisis data dengan literatur yang sudah pasti. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, saya akan berikan kepada presentator kedua, yaitu Sally Dwi Saputri. Kepada teman kami, saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Cara membuat proposal penelitian, hal pertama yang dilakukan dalam membuat proposal penelitian adalah mencari judul penelitian dengan cara kajian pustaka, tema yang bersangkutan, judul dibuat dari potensi ilmiah yang bisa dikembangkan dan dibuat dalam judul yang ringkas serta jelas. Setelah menemukan judul, latar belakang masalah harus diperhatikan. Pentingnya judul tersebut, seperti mengapa kita mengambil judul tersebut dan bagaimana penelitian tersebut dapat bermanfaat, serta diterapkan harus dituliskan dengan jelas juga menjanjikan. Setelah itu, rancangan langkah-langkah penelitian ditentukan dari mulai cara mengumpulkan materi awal, sumber materi, analisis data awal, cara pengambilan data, perkiraan data yang akan diambil, atau banyak data dan variasi, perkiraan error maupun kegagalan, hipotesis penelitian harus dituliskan, serta kebutuhan penelitian alat, bahan, tempat, dan dana. Ringkas proposal penelitian tersebut dalam bentuk abstrak yang singkat, padat, namun memuat semua aspek penelitian dalam proposal. Penulisan proposal penelitian. Setelah semua langkah dilakukan, tulislah proposal dengan penulisan sistematik. Kerangka penulisan proposal penelitian sebagai berikut. 1. Pendahuluan yang berisi halaman judul, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan data lampiran. Yang kedua, tinjauan pustaka. 3. Hipotesis. 4. Metode penelitian. Isinya langkah-langkah penelitian, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data. Yang kelima, data. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, hasil dan kesimpulan. Yang ke-8, penutup, berisi daftar pustaka dan lampiran. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Pertanyaan kami batasi hanya dengan 3 pertanyaan, ataupun 4. Oke. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Nama saya Indah Kamilia. Saya ingin bertanya, sebutkan jenis-jenis proposal penelitian. Baik, terima kasih. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaannya. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya, moderator. Silahkan. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan proposal penelitian? Lebih maksud ke tujuannya sih. Baik. Apakah masih ada yang Izin bertanya. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Sebutkan kerangka dalam penulisan proposal penelitian. Apakah teman-teman dari kelompok 6A ada yang ingin menjawab? Saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah Kamilia. Ya, silakan.
Pertanyaannya, sebutkan jenis-jenis proposal penelitian. 1. Proposal penelitian kajian. 2. Proposal penelitian pengembangan. 3. Proposal penelitian kualitatif. 4. Proposal penelitian kuantitatif. Apa jawabannya bisa diterima, Dah? Bisa, makasih ya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman kita yaitu Seli Dwi Saputri. Kepada Seli, saya persilahkan. Karena teman kami ada permasalahan dengan jaringan, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita yaitu Willy Valdi Frandani. Yang pertanyaannya, apa tujuannya dibuat proposal penelitian? Yaitu untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lain agar kita dapat melakukan penelitian, sehingga proposal penelitian bertujuan untuk memenuhi segala macam kebutuhan yang menunjang penelitian. Kebutuhan tersebut dapat berupa perizinan, tempat, alat, bahan, literatur, sehingga sokongan dana. Apakah dapat diterima jawaban saya? Seperti itu ya. Baik, bisa. Dari kelompok 6B, apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin moderator, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Apa tujuan dibuatnya proposal penelitian? Terima kasih. Kepada teman kami Melinda, apakah ingin menjawab pertanyaan dari teman kita Putri? Baik, moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita Putri. Pertanyaannya, apa tujuan dibuatnya proposal penelitian? Tujuannya untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lain agar kita dapat melakukan penelitian. Sehingga proposal penelitian bertujuan untuk dapat memenuhi segala macam kebutuhan yang menunjang penelitian. Kebutuhan tersebut dapat berupa perizinan tempat, alat, bahan, literatur, hingga sokongan dana. Apa jawaban saya bisa diterima, Putri? Bisa, terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman kami Melinda yang sudah menjawab. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami Andini, yaitu pertanyaannya, sebutkan kerangka dalam penulisan proposal penelitian, yaitu pendahuluan, tinjau pustaka, hipotesis, metode penelitian, data, analisis data, hasil dan kesimpulan, penutupan yang berisi daftar pustaka dan lampiran. Apakah dapat diterima? Iya. Cukup sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Selanjutnya kami berikan kepada moderator dari kelompok 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator kelompok A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Willy Valdi Pradani dari kelompok B yang bertugas sebagai moderator. Di sini kami dari kelompok B ingin
ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tentang menulis proposal kegiatan. Nah, untuk itu apa sih proposal kegiatan itu? Baik, akan saya serahkan kepada presentator pertama, yaitu Putri Mayada Mumtaz. Dengan Putri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan membaca hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul menulis proposal kegiatan. Pengertian proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah sebuah rencana yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan kerja oleh organisasi sosial maupun lembaga pemerintahan yang proses pembuatannya dijalankan guna mendapat izin atau juga mencari sponsor acara agar bisa membantu secara finalisasi dan non-finalisasi. Menurut pengertian proposal menurut para ahli, menurut KBBI, proposal kegiatan adalah serangkaian rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang, dan teliti yang dibuahi oleh penelitian sebelum pelaksanaan penelitian. Menurut Hasnun Anwar 2004, proposal kegiatan adalah serangkaian rencana yang disusun dan dibuat untuk kegiatan tertentu, seperti kegiatan seminar, acara kompetisi, dan lain sebagainya. Menurut Jai 2006, proposal kegiatan adalah bentuk alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien dan melakukan pengolahan kegiatan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembaca kedua, yaitu Ayunanda. Tujuan proposal kegiatan. Menjelaskan rencana kegiatan. Tujuan kegiatan dalam proposal sejatinya adalah menyampaikan suatu rencana kegiatan sehingga atas dasar tersebutlah kegiatan tersebut bisa diterima sekaligus kemudian mendapatkan dukungan, mendapatkan izin, dan mendapatkan dana-dana dari sponsor. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan. Manfaat yang menjadi salah satu bagian daripada tujuan penyusunan proposal kegiatan adalah memberikan pelaksanaan next. Fungsi proposal kegiatan sebagai pengajuan rencana kegiatan dari lembaga-lembaga atau swasta. Yang kedua, sebagai pengajuan permohonan dana kepada pihak sponsor. Yang ketiga, sebagai data manajemen dalam mengadakan acara atau kegiatan lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh presentator yang ketiga. Saya akan melanjutkan. Kelebihan dan kekurangan proposal kegiatan. Kelebihannya, proposal adalah dokumen penting yang membantu menumbuhkan hubungan profesional awal. Kedua, proposal memfasilitasi kata-kata yang tepat untuk konsepsi suatu ide. Ketiga, proposal memiliki kerangka kerja yang menetapkan ide-ide secara formal untuk pemahaman yang jelas tentang kegiatan kepada pemberi donor dana. Yang keempat, proposal yang berhasil berarti bantuan keuangan bagi organisasi untuk tumbuh, untuk mereplikasi proyek dan ide-ide. Kekurangannya, yang pertama, merencanakan masalah. Meskipun ada ide bagus, namun ketika Anda mencoba merencanakannya secara luas, Anda mungkin akan menghadapi banyak tantangan yang tidak terduga. Yang kedua, sering ada tenggat waktu yang ketat dan proposal mungkin ditolak. Next. Struktur proposal kegiatan. Yang pertama, nama kegiatan. Sebutkan nama kegiatan yang direncanakan dengan jelas, singkat, dan padat. Susun nama kegiatan dalam frasa yang menarik untuk diperhatikan. Yang kedua, pendahuluan. Bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang dan tujuan kegiatan. Sebutkan alasan kenapa kegiatan yang direncanakan tersebut penting untuk dilaksanakan. Kemudian, sebutkan target atau tujuan dari kegiatan tersebut.
Yang ketiga, isi proposal. Isi proposal dari rincian kegiatan yang akan dilaksanakan, siapa pesertanya, fasilitas apa saja yang dibutuhkan, serta waktu dan lokasi pelaksanaan. Yang keempat, susunan acara. Pada bagian ini dirinci susunan kegiatan yang direncanakan, disebutkan pula durasi untuk setiap kegiatan, lokasi, dan siapa saja yang terlibat pada jadwal masing-masing. Yang kelima, susunan kepanitiaan. Di bagian ini disebutkan siapa saja panitia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan. Yang keenam, anggaran dana. Rincian biaya untuk menyelenggarakan suatu kegiatan harus selalu dicantumkan dalam proposal. Perkiraan biaya menjadi pertimbangan penting bagi sponsor. Yang ketujuh, penutup proposal. Alih-alih sekedar mengakhiri, bagian penutup proposal lebih berperan untuk mendorong sponsor mengucurkan dana atau pihak yang berwenang memberikan izin pelaksana kegiatan. Terima kasih, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator kelompok B. Sekian presentasi dari kami. Untuk itu, jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa didiskusikan dengan sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab dari kelompok B, kami buka. Izin moderator, saya dari kelompok A ingin bertanya. Perkenalkan, Iya, nama saya silakan. Rizkia. Pertanyaan saya yaitu, jelaskan perbedaan antara proposal formal dan proposal dengan semi formal. Terima kasih. Terima kasih kembali pertanyaannya. Untuk kelompok B, ada yang ingin menjawab? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rizky. Ya, dipersilakan. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara formal proposal dengan semi proposal. Jawabannya, formal proposal terdiri atas 3 bagian. Bagian perlengkapan penutup. Sedangkan atau bentuk lain dari bentuk proposal formal tidak selengkap seperti proposal formal. Apakah bisa diterima jawaban saya, Rizky? Baik, bisa. Terima kasih. Baik, kepada presiden yang telah menjawab, apakah ada yang dipertanyakan lagi dari kelompok A? Moderator, saya dari kelompok A ingin bertanya kepada kelompok B. Pertanyaannya, sebutkan sistematika yang terdapat dalam penyusunan formal proposal latar belakang kegiatan. Izin moderator ingin jawab. Moderator izin. Iya, dipersilakan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6A. Sebutkan sistematika yang terdapat dalam penyusunan formal proposal. Yang pertama, masalah dan tujuan. Yang kedua, ruang lingkup kegiatan. Yang ketiga, kerangka teoritis dan hipotesis. Yang keempat, metode. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan. Terus fasilitas yang tersedia, susunan kepanitiaan, keuntungan dan kerugian, selanjutnya anggaran dana, daftar pustaka, dan lampiran. Apakah puas dengan jawaban saya? Puas, terima kasih. Baik, kepada
Saya akan menjawab dari pertanyaan Melinda. Sebutkan sistematika yang terdapat dalam penyusunan formal proposal. Yang pertama, latar belakang kegiatan, masalah dan tujuan. Yang kedua, ruang lingkup kegiatan. Yang ketiga, kerangka teoritis dan hipotesis. Yang keempat, metode. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan. Yang keenam, fasilitas yang tersedia. Ketujuh, susunan kepanitiaan. Kedelapan, keuntungan dan kerugian. 9 anggaran dana, 10 daftar pustaka, 11 lampiran. Baik kepada Indah, terima kasih telah menjawab pertanyaan dari kelompok A. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, ada yang ingin bertanya sebelum kita selesaikan pertemuan Zoom kali ini? Saya mau bertanya. Baik, silakan. Apa saja keunggulan dari dibuatnya proposal? Baik, terima kasih pertanyaannya. Apakah ada yang mau ngejawab dari kelompok B? Izin menjawab, moderator. Baik, kepada Andini, dipersilakan. Tadi kan pertanyaannya apa saja keunggulan dari buatnya proposal? Itu dia jawabannya dapat menarik sponsor untuk memberikan sumbangan dana. 1, dapat menjadi bukti legalitas. 2, memperlancar dan mempermudah pelaksanaan kegiatan. 3, memperkecil masalah yang timbul dari suatu kegiatan. 4, sebagai rancangan dana. Apakah bisa jawaban dari saya? Bisa. Baik, terima kasih kepada Andini yang telah menjawab pertanyaan dari Ayu Lestari. Berakhir juga pertanyaan dan sesi tanya jawab pada kelompok B. Untuk itu selesai semua tentang permasalahan, dan semoga dengan presentasi yang tadi kami sampaikan, kelompok lain dapat mengerti. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.